Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba masuk ke bagian pembahasan untuk pelajaran yang kedua ya. Di video yang lalu kita sudah membahas seluruh course yang ada di pelajaran pertama di modul 1. Sekarang kita lanjutkan untuk yang pelajaran kedua. Kita buka dulu untuk yang di bagian perusahaan travel perhitungan ya. Teman-teman bisa lihat di course-nya nanti yang judulnya perusahaan travel perhitungan di nomor 3. Silakan diklik, nanti seharusnya munculnya seperti ini. Mister menggunakan track supaya kita bisa ngulang lagi dari awal, bersama-sama kita code bareng. Oke, yang pertama akan muncul soal teori terkait dengan variabel. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Kalau ada tanda kotak seperti ini, maka teman-teman wajib memilihnya itu lebih dari satu ya. Nggak mungkin jawabannya satu. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Jadi betul pernyataan ini karena pada saat kita membuat variabel, kita menentukan nama uniknya. Dan ingat penamaannya tidak boleh diawali dengan spasi, kemudian tidak boleh diawali dan diakhiri dengan spasi, atau di tengah-tengah ada spasi nggak boleh. Kemudian yang kedua tidak boleh diawali dengan angka. Jadi semuanya boleh dinamakan sebagai variabel, misal pakai huruf besar atau huruf kecil dan sebagainya. Karena yang kedua, bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Yes, betul, karena variabelnya berbeda ya. Memiliki nilai sama boleh. Kemudian yang ketiga, variabel bisa menyimpan angka maupun string. Ya, dia bisa menyimpan, sebenarnya tidak hanya menyimpan angka ataupun string ya, tapi bisa menyimpan apapun, boolean, list, dan sebagainya, yang nanti akan kita pelajari bersama-sama untuk yang selain tipe data, angka, dan string di bagian selanjutnya. Untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Nah ini hati-hati, variabel itu baru dikatakan variabel ketika dia menyimpan suatu nilai. Ketika teman-teman hanya menyebutkan variabelnya misalnya angka, tidak ada assignment di situ sama dengan berapa dan sebagainya, nah itu akan menimbulkan error. Kenapa? Karena dia tidak dikenali. Jadi kalau kita mau membuat suatu variabel, kita wajib juga mengisi atau menginitiate namanya di dalamnya, itu value-nya apa. Selain nama, value-nya berapa. Oke? Jadi ini tidak perlu diklik. Jadi ada 3 ya, betul. Oke, continue. Oke, ini sedikit informasi untuk selanjutnya, pengerjaan selanjutnya. Kamu mengingat pentingnya memperbaiki kecepatan mengetik dan sebagainya. Kita next saja. Oke, kita berlatih ketik di sini. Nama file sama dengan game.py. Enter, besar sama dengan 750. Nah, ini contoh untuk menuliskan nama variabel ya, teman-teman ya. Jadi selain nama variabelnya juga dituliskan nilainya. Jadi tidak hanya sekedar nama variabelnya. Oke. Oh, masih typing lagi. Ini nama variabel dengan nilai integer. Banyak sama dengan 12. Kemudian yang harga total ini adalah contoh menggabungkan dua variabel yang nantinya akan di-assign ke dalam variabel satu, yaitu harga total. Jadi bisa juga variabel seperti ini penulisannya. Jadi merupakan kombinasi dari variabel-variabel sebelumnya. Oke, nomor 4, memperbaiki masalah. Nah, sekarang ini harusnya ada error maksudnya ya. Coba kita running ya. Cara cepat untuk mengetahui apakah dia running atau apa dia error atau enggak, langsung kita running aja. Nah, ini sudah ada bad input. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Oke, kita lihat dulu. Untuk di tas panelnya, outputnya nanti mintanya bentuknya seperti ini. Ada tulisan pemandu, kemudian nama Smith. Ada tulisan harga paket, kemudian harganya berapa. Keterangannya, salah satu akuntan di perusahaan travel mencoba menulis program untuk menghitung harga jasa paket wisata, tetapi dia membuat banyak kesalahan. Perbaiki error. Oke, ada tipsnya. Teks error digambar berarti programnya tidak bisa menemukan variabel dengan nama yang sama. Ya, ini ya, name orang is not defined. Ketika suatu nama variabel tadi ya, di teori yang pertama tadi, di soal pertama, ketika kita cuma menentukan nama original saja, nggak ada isinya, maka dia ditemukan seperti ini errornya, munculnya. Name orang is not defined. Dan ini angka 4 yang di depan ini merupakan barisnya. Baris keberapa.
Biasanya dia akan muncul seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek di bagian yang pertama. Kita lihat penulisan variabelnya ya dan assignmentnya. Nama keluarga, oke udah bener ya, nggak ada spasi, nggak diawali dengan angka dan sebagainya. Jadi udah betul, ini kebetulan huruf kecil semuanya. Dan kalau dia ada dua kata, pisahkan dengan underscore. Ini namanya aturan snake case. Kemudian dia assignment ke tulisan Smith. Nah, penulisan Smith itu kan string ya. Kalau string kita butuh tanda petik, boleh tanda petik 2 atau tanda petik 1. Yang manapun bisa. Oke, sekarang kita udah benerin itu. Kemudian banyak orangnya, udah bener. Angka 24 oke, nggak ada masalah dengan integer. Harga tiket pun juga udah sama. Kemudian, nah sekarang di bagian variabel total. Maksudnya di sini, variabel total itu untuk menghitung harga tiketnya. Berarti kalau kita tahu banyaknya orang 24 per tiketnya 2450, berarti kan harusnya variabel ini dikali dengan variabel ini ya. Banyak orang dikali dengan harga tiket. Nah, sekarang kita lihat rumusnya di sini, assignmentnya. Ini cuman orang. Nah, hati-hati. Orang tuh nggak ada di atasnya variabel. Yang ada banyak orang. Jadi ini kurang tepat. Kita tambahkan banyak underscore orang dikali harga underscore tiket. Jadi bukan hanya harga saja. Ini nggak bisa. Ini tadi yang ada di beberapa pembahasan kita sebelumnya terkait dengan interpreter itu tidak bisa memprediksi. Oh, yang dimaksud harga ini adalah harga tiket ya? Nggak bisa. Kalau dia harga nggak ketemu ya udah, dia sifatnya case sensitif. Ketika nggak ketemu ya udah dibilang aja nggak ada ketemu harga. Padahal yang dimaksud adalah harga tiket. Kalau manusia masih paham dituliskan harga saja seperti ini. Tapi ketika program dia harus detail harga underscore tiket sesuaikan dengan nama variabelnya. Oke. Kemudian selanjutnya di baris kelima kita mau mencetak pemandu kemudian nama Smith. Nah, nama Smith itu adalah variabel nama keluarga yang dipanggil. Kita panggil di sini nama keluarga. Kemudian di bagian harga paketnya, nah ini hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan tanda petik 1 di depannya konsisten ya. Belakangnya pun juga sama tanda petik 1. Kemudian kita cek apakah tulisannya sudah benar. Untuk yang pemandu tadi ada tanda hyphennya, hyphen itu yang ini ya. Kemudian harga paket titik 2, ini ada titik 2-nya. Nah, ini titik koma ini hati-hati, tidak diperlukan itu dan penulisannya pun tidak ada di situ, salah tepatnya. Kemudian kita gabungkan itu dengan menggunakan koma ya, bukan titik koma. Gabungkan dengan nilai variabel totalnya, yaitu harganya. Harga dari apa? Harga dari banyak orang dikalikan harga tiket. Nah, sekarang kita coba running programnya. Oke, sudah clear. Nomor 4 clear. Sekarang nomor 5. Lanjut. Memperbaiki masalah lagi. Oke, output yang diminta adalah harga total titik 2, kemudian nilai harganya. Ketentuannya, sang intern Jacob membantu departemen wisata dari perusahaan travel. Jacob harus menulis program untuk menghitung harga total dari kunjungan siswa ke teater. Grup yang akan pergi ke teater itu ada 2 dewasa dan 31 anak-anak. Harga tiket dewasa 3.699 rabel dan tiket anak 1.100 rabel. Benarkan error. Oke, kita cek dulu. Harga tiket, jumlah dewasanya ada variabel dewasa, ada 2. Anaknya disimpan untuk nilai seluruh anak-anaknya, jumlah anak-anaknya berapa? 31 udah oke. Nah, hati-hati, ini ada spasi. Hapus spasinya karena spasi atau indentasi dalam Python itu sangat signifikan artinya. Jadi kalau kita memulai tulisan programnya itu dimulai pojok, mepet ke kiri semuanya. Tidak boleh ada spasi atau tab. Kemudian harga tiket dewasanya 3.699 udah benar, harga anak-anak juga 1.100. Oke, sekarang untuk menghitung semuanya, jadi kita membuat variabel apa yang ada disediakan di sini. Kita lihat di bagian code nomor 6-nya ada variabel total. Nah, ini kita bisa pakai sebagai variabel yang nantinya akan menyimpan seluruh nilai dari harga anak-anak dan harga dewasa. Jadi kita tambahkan di baris kelima, total sama dengan dewasa, variabel dewasa tadi dikalikan dengan harga dewasa. Oke, pastikan ada. Kemudian anak dikalikan dengan harga anak. Sehingga kita akan mendapatkan harga totalnya. Sekarang penulisan harga totalnya sudah betul ya. Ada titik 2-nya dan
Harga total huruf besar, totalnya huruf kecil. Sekarang kita coba running. Oke, clear. Nomor 5 sudah aman. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 6. Nomor 6 menuliskan program lagi. Nah, di sini outputnya yang diminta adalah harga dari asuransi keluarga. Oke, ketentuannya seperti apa? Keluarga 3 orang menghubungi perusahaan travel, berarti ada 3 orang ya. Kemudian perusahaan travel memiliki asuransi berikut ini. Kejadian bagasi hilang sekian, penerbangan dibatalkan sekian, sampai ke dokumen hilang. Ada ketentuannya. Kemudian hitung total harga jasa dan tampilkan hasilnya sebagai harga asuransi keluarga. Oke, jadi maksudnya di sini adalah setiap orang akan diasuransikan kondisinya seperti ini. Mendapatkan asuransi bagasi hilang, penerbangan dibatalkan, sampai ke dokumen hilang. Kita lihat di sini untuk code yang sudah disediakan. Ada variabel orang yang menyimpan jumlah orang, yaitu 3 orang. Di sini sudah ada. Kemudian harga setiap asuransinya untuk bagasi 890 oke. Transport untuk penerbangan dibatalkan berarti ya 875. Kemudian kesehatan, kejadian penyakit ya berarti yang 1345, dan terakhir dokumen hilang atau paspor. Di sini kita simpan dengan variabel paspor 2199. Oke, seluruh variabelnya sudah benar sesuai dengan apa yang ditentukan di sini. Sekarang kita masuk ke bagian ini, hitung total harga jasa. Oke, nggak ada tipsnya di sini. Secara matematis berarti setiap orang akan mendapatkan asuransi ini ya. Berarti dengan kata lain kita bisa buat secara matematisnya 3 dikali dalam kurung setiap asuransi kita tambahkan. Kita langsung panggil nama variabelnya ya. Tidak salah lagi ketik nilainya. Ditambah transport, ditambah kesehatan, ditambah paspor. Oke. Dapatlah nilai totalnya. Sekarang kita lakukan print di dalam outputnya. Harga dari asuransi keluarga. Terakhir di code yang baris ke-9, print harga dari asuransi keluarga titik 2. Kemudian kita gabungkan dengan nilai totalnya, yaitu penghitungan dari masing-masing asuransi untuk 3 keluarga. Oke, sekarang kita coba running testnya. Oke, clear. Jadi harganya adalah 15.927. Oke, nomor 6 clear. Sekarang nomor 7. Di nomor 7 kita akan membuat output seperti ini. Harga perjalanan menit akhir gitu ya tulisannya. Kemudian kita gabungkan dalam satu baris seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada soalnya seperti apa? Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir. Itu adalah perjalanan dengan diskon 30%. Kalau diskon berarti dia artinya dikurangi ya. Dikurangi dengan diskonnya. Klien ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan sebelum diskon, harganya sekian. Berapa yang harus dibayar klien sekarang setelah diskon maksudnya ya. Hitunglah harga dari perjalanan menit akhir. Oke, kita lihat di tipsnya. Sudah ada lagi. Mirip ya. Kalau yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya, ada kenaikan harga, berarti kita tambahkan. Nah, sekarang ada diskon. Berarti dari harga awal dikurangi dengan diskonnya. Makanya di sini pakai tanda minus. Ini yang 100 adalah harga awalnya. Oke, nah sekarang kita buat di sini. Harga awalnya adalah kita isikan, ada variabelnya di sini udah disediakan 56.720. Kemudian harga barunya berarti harga awal dikurangi dengan harga diskonnya kan? Diskonnya berapa? Diskonnya adalah harga dikalikan dengan 35%, berarti 0,35. Ini adalah diskonnya, ini adalah harga awalnya. Nah, sekarang kita tinggal cetak harga barunya. Print harga perjalanan menit akhir titik 2, harga baru. Kita panggil variabelnya karena dalam satu baris ya. Harga perjalanan menit akhir, kemudian di sini adalah nilainya. Yang abu-abu ini adalah nilainya. Sekarang kita coba running testnya. Oke, clear. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ada di tips untuk mendapatkan harga barunya. Karena ini diskon ya, karena dia diskon nilainya jadi minus.
Atau dengan menggunakan rumus yang kedua juga boleh. Jadi dari 100% atau 1 dikurangi 0,1 persentasenya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Nah, untuk bagian 1 sampai 7, bagian main course-nya udah selesai semua. Sekarang kita coba bahas untuk yang di bagian bintangnya. Kita masuk ke bagian bintang 1, yaitu tugas tambahan. Di tugas tambahan ini kita akan mendapatkan apa ini? Mendapatkan soal terkait dengan ada interpreternya yang udah mengeluarkan output seperti ini. Ini output interpreternya, output programnya. Code-nya sekarang seperti apa? Gitu ya maksudnya di sini ya. Nah, kalau ada tanda kotak gini atau checklist, berarti lebih dari satu ya yang bisa menghasilkan output seperti ini. Oke, soalnya gimana? Tandai program yang tidak memiliki error. Program seharusnya mengeluarkan hasil seperti yang ada di gambar ini. Gambar di atas itu yang ini maksudnya ya. Data karyawan titik 2, kemudian Matthew, ada spasinya, strip spasi 24. Tandai hanya program yang tidak memiliki error. Jadi misi kita adalah menandai program yang tidak memiliki error. Oke? Ketika di running. Karena yang pertama, kita lihat. Ada variabel pekerja yang diassign dengan isinya adalah Matthew. Kemudian umurnya diassign dengan variabel umur diassign dengan angka 24. Sekarang kita lihat printnya dulu. Print outputnya data karyawan titik 2. Oke, nice, betul. Sekarang baris keduanya. Print pekerjanya adalah Matthew. Berarti kan di sini nanti keluarnya Matthew, betul, sama seperti ini. Kemudian ada tanda koma. Nah, koma ini dia akan otomatis memberikan spasi sebelum dia akan mencetak string atau variabel atau data selanjutnya. Di sini ada data atau string hyphen. Berarti nanti spasi hyphen spasi lagi karena ada koma. Umur 24. Berarti sama ya. Matthew spasi hyphen spasi 24. Berarti ini betul. Sekarang yang kedua. Pekerja Matthew umur 24. Sudah selesai. Nggak ada mencetak apapun. Berarti ini salah. Karena belum mencetak tulisan data karyawan sama Matthew. Untuk variabelnya udah didefinisikan. Tapi variabel ketika didefinisikan dan tidak dipanggil, maka dia tidak akan muncul outputnya. Jadi ini tidak perlu di checklist. Kemudian yang ketiga, print data karyawan. Kemudian print Matthew spasi hyphen spasi 24. Sama persis ya. Data karyawannya berarti ini benar. Jadi di atas bisa menggunakan variabel, yang di bawah langsung hardcode-nya ditaruh di dalam argumen print-nya. Boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, print data karyawan. Ya, benar. Print Matthew. Kemudian ada spasi hyphen. Tidak ada spasi ya. Tapi di sini menggunakan koma. Nah, ingat konsep koma ketika kita menggunakan fungsi print, dia akan memberikan spasi sebelum menambahkan suatu data di sebelahnya. Nah, di sini ada data 24. Berarti nanti ini ada spasinya. Matthew spasi hyphen spasi 24. Berarti betul. Yang terakhir, pekerjaannya Matthew betul. Pendefinisiannya ya. Umurnya juga udah benar pendefinisiannya. Sekarang outputnya benar nggak? Print pekerja adalah Matthew umur 24. Nah, lihat. Matthew, data karyawannya nggak ada. Maka ini yang bagian terakhir salah. Kenapa? Karena print data karyawannya tidak muncul. Jadi ini tidak perlu di checklist. Yang betul ada 3. Answer. Oke, nice. Sekarang lanjut ke bintang kedua. Nah, bintang kedua di sini kita ingin membuat suatu program di mana program ini nanti akan mencetak harga per harinya. Menghitung seluruh harganya ya, berarti ya. Ketika kita mendapatkan harga misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Selasa, Rabu, Kamis, itu harganya 2.100 per malamnya. Kemudian kalau kita mendapatkan Jumat, Sabtu, Minggu, maka di harganya 2.850. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seluruh harga totalnya, kita harus membuat kelompok dulu ya. Dihitung dulu yang Senin sampai Kamis itu berapa, dikalikan harganya per malam. Kemudian yang Jumat sampai Minggu berapa harganya, dikalikan per malamnya. Oke, kemudian klien menandai tanggal booking mereka di form. Ini ya formnya. Berarti kalau ini Selasa ya, 1, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Jadi yang ada tanda checklist aja yang kita hitung. Oke.
Selanjutnya program hanya mencetak angka sebagai contoh 1 juta. Oke, jadi tidak ada kata-kata yang lain selain cuman angka saja. Nah, sekarang misi kita adalah mengelompokkan dulu. Jadi kita kelompokkan yang tadi antara Senin sampai Kamis untuk mendapatkan harga yang Senin sampai Kamis, kemudian Jumat sampai Minggu. Kita buat dulu nama variabel ya, supaya nanti kita gampang untuk memanggilnya. Misalnya untuk Senin, Kamis, ya. Jadi Senin sampai Kamis, kita buat variabel Senin Kamis. Kemudian satunya lagi adalah Jumat, Minggu. Oke. Nah, untuk yang Senin Kamis berarti kita cek dulu ya harga berapa kali dia menginap kemudian dikalikan dengan harganya. Kita hitung dulu di sini formnya. Senin sampai Kamis. Jadi kita fokusnya ke sini. Oke. 1 2 3. Oke, ini ada Jumat, berarti lanjut ke bawahnya 4. Berarti ada 4 yang menginap di Senin sampai Kamis. Kita tuliskan 4 dikalikan dengan harga per malamnya yaitu 2.100. Selanjutnya untuk Jumat sampai Minggu. Jumat berarti kita fokusnya ke sini ya. Oke, kita hitung Jumat 1 2 3 4 5. Berarti ada 5 hari dikali dengan 2.850. Kemudian ingat, aturan programnya yang akan dicetak adalah angkanya saja. Berarti print angkanya saja, berarti variabel ini ditambah dengan variabel ini, ya kan? Karena kita akan mencetak total harganya. Senin Kamis ditambah dengan Jumat Minggu. Oke, sekarang kita coba running. Tara. Oke, clear. Jadi kita hanya akan mencetak jumlah harganya saja. Nggak perlu ada tambahan lagi kata-kata di depannya. 22.650. Oke, bintang kedua clear. Sekarang bintang ketiga. Jalankan program. Apa yang terjadi? Oke, ini hanya menjalankan program, tapi teman-teman bisa lihat di sini, bisa pelajari kita bersama-sama. Salah satu intern menulis program tersebut, tidak ada error di program ini, jalankan dan pelajari kodenya. Oke, sekarang kita coba running ya. Pakai ini. Oke, masukkan harga tiket. Misalnya 1.000. Kemudian masukkan banyaknya turis, ada 10. Total 10.000. Nah, lihat di sini. Ternyata kita bisa memasukkan input angka, kemudian kita bisa menghitung seluruh inputan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk harga, program mengkonversi dengan menggunakan int. Kenapa? Karena input itu pada dasarnya akan mengembalikan nilai string. Bentuknya akan selalu string tipe datanya. Jadi kalau kita ketik 1.000, ini akan nilainya jadi tipe data string. Supaya dia bisa dihitung secara aritmatik, menghitung dengan matematis biasa, maka kita perlu menggantinya atau mengkonversinya ke dalam bentuk numerik. Nah, kebetulan numerik di sini kita gunakan integer, jadi bilangan bulat. Harga dan orangnya kita buat ke dalam konversi dulu. Kemudian setelah itu baru kita bisa hitung totalnya dengan menggunakan operator kali dengan asumsi ini perhitungan aritmatik. Oke, karena udah dikonversi ke dalam bentuk numerik. Nah, input inilah adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data dengan menggunakan keyboard ke suatu program yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita print totalnya. Oke, totalnya 10.000. 1.000 dikali 10. Sesuai ya dengan code yang baris ketiga. Menghitung total dari harganya ya. Oke, clear nomor 3 bintang. Bintang ketiga. Sekarang lanjut ke yang bintang keempat. Pilihlah tindakan yang akan dilaksanakan program ini. Oke, ini seperti programnya sebelumnya ya. Ada masukkan harga, ada masukkan banyak tulis, kemudian totalnya. Analisismu akan dikirim ke departemen analitik. Oke, jadi kita mau melihat apa saja yang dilakukan oleh program ini. Yang pertama, program bekerja dengan variabel. Kita lihat tadi kondisi yang pertamanya di bagian bintang ketiga. Jadi ini based on bintang ketiga ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Ini ada variabel. Ini ada variabel. Variabel juga. Jadi program ini bekerja dengan menggunakan variabel. Jadi pernyataan pertama, yang ini program bekerja dengan variabel. Nah, ini kan random ya teman-teman ya. Tadi Mister masuk, ini tadi ada di atas nih. Sekarang ketika Mister pindah, dia ada di
bawah. Program bekerja dengan variabel, berarti dia ini benar. Sekarang kita yang di nomor 1 dulu. Program menggunakan fungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Fungsi yang dimaksud adalah apa? Fungsi input untuk memasukkan datanya. Kemudian untuk yang mengeluarkan datanya, kita bisa menggunakan fungsi print. Jadi sedikit review, fungsi-fungsi yang print, kemudian int, kemudian input, dan sebagainya itu adalah fungsi yang sudah disediakan oleh Python. Jadi fungsi built-in istilahnya. Jadi itu juga disebut fungsi ya, fungsi sederhana. Oke, betul. Yang ketiga, program mencetak hasil perhitungan. Oke, di bagian total ini ya terlihat. Berarti dia juga akan mencetak hasil perhitungan dengan menggunakan print. Program meminta data dari pengguna. Ini kita gunakan dengan kita bisa lihat dari fungsi input yang ada di baris ke-1 dan baris kedua. Betul. Kemudian program melaksanakan tindakan dengan data yang dimasukkan. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan fungsi input, kalau kita lihat di bagian bintang ketiga, di sini kita buat nested structure. Jadi di sini ada int yang akan mengkonversi input. Yang tadi Mister sampaikan input itu awalnya string, di sini mau dikonversi ke dalam bentuk integer atau numerik. Jadi di sini program melaksanakan tindakan dengan data yang dimasukkan. Jadi setelah input dimasukkan langsung dikonversi ke dalam bentuk numerik. Jadi pernyataan yang kelima ini betul. Terakhir, program tersebut mencetak tempat teks kepada pengguna. Jadi dia akan mencetak total 246 dan seterusnya. Yang nanti kita bisa gunakan dengan menggunakan fungsi print. Kalau kita lihat di sini kodenya mencetak ini ya di baris ke-4. Mencetak outputnya. Program tersebut mencetak tempat teks kepada pengguna. Yes, betul. Berarti jawabannya semuanya benar. Kita cek. Oke. Nice. Nah, sekarang sudah selesai untuk di bagian modul pertama pelajaran kedua yang nomor 3. Jadi semoga bisa membantu teman-teman untuk berlatih di rumah. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.